Untuk fitur-fitur barunya kita bisa lihat cek di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Caiku. Kali ini saya akan sedikit sharing terkait update iOS 17.1 ya. Jadi dimana iOS 17.1 ini iOS yang keluar di tanggal 25 Oktober kemarin ya. Jadi rilis updatean lagi setelah iOS 17.0.3 ada iOS terbaru lagi. Apple meluncurkan iOS 17.1 ya. Oke, kita coba refresh lagi. Nah, ini semalam sempat download ya, sudah diunduh iOS-nya. Yang sebelumnya ukuran penyimpanan pada saat update itu iOS 17.1 ini memiliki ukuran 1,04 GB ya. Ini ya, ini sebelum update kemarin ini ukurannya segini. Dan untuk fitur-fitur barunya kita bisa lihat cek di sini ya. Ada keterangannya ini di sini, dan saya kira ini termasuk sesuatu yang memang harus diupdate ya, karena ada perbaikan bug. Kita coba bahas sedikit satu persatu ya, apa aja yang baru di iOS ini ya. Oke, yang pertama itu di AirDrop ya. Untuk perbaikan di AirDrop yaitu konten terus ditransfer melalui internet saat Anda keluar dari jangkauan ya. Jadi kalau misalnya kita sedang transfer data via AirDrop ya, dan kemudian kita berada di luar jangkauan, ini ada fitur tambahan yang sangat menarik ya, yaitu bisa meneruskan transfer itu melalui koneksi internet ya. Jadi kita nggak perlu khawatir di jalan kalau misalkan kita ada kesibukan mendadak dan sedang proses transfer file melalui AirDrop, kita bisa melanjutkannya melalui koneksi internet ya. Jadi saya kira ini fitur yang cukup baik ya, ibaratnya cukup membantu karena bisa melanjutkan transfer saat di luar jangkauan dengan koneksi internet yang ada di HP kita ya. Itu termasuk fitur yang sangat sangat bagus. Nah, untuk di iPhone yang sudah Dynamic Island juga ada fitur baru, yaitu pilihan untuk mengontrol kapan layar dimatikan. Itu sih buat iPhone 14 Pro sampai 15 Pro Max ya. Nah, karena ini saya menggunakan iPhone lama yaitu iPhone XR ya, kita bisa menikmati fitur baru yang ada ya, yang misal yang atas ini yang AirDrop, kemudian yang musik fitur barunya favorit diperluas untuk menyertakan lagu ya. Jadi di favoritnya itu diperluas. Koleksi gambar sampul baru, jadi ada koleksi gambar sampul baru yang menawarkan desain yang lebih menarik ya, dan juga saran lagu muncul di bagian bawah setiap daftar putar. Jadi di aplikasi musik sendiri ada saran lagu ya, mungkin itu disarankan dari kayak algoritma gitu ya, dari setiap apa yang kita sukai otomatis nanti akan disarankan ya di bawah itu ya. Nah, ini yang menarik ya, dari update iOS 17.1 juga ada perbaikan bug ya. Tidak hanya penambahan fitur, tetapi ada perbaikan bug yang emang dari kemarin ini yang sangat terasa itu buat melakukan pengetikan ya. Jadi di sini ada keterangannya. Di sini ada keterangannya ini di perbaikan bug, memperbaiki masalah yang dapat membuat papan ketik menjadi kurang responsif. Nah, ini saya kemarin merasakannya ya di saat iOS 17.0.3. Di saat kita coba untuk melakukan pengetikan buat setting itu kayak agak delay di
papan ketiknya ya. Dan kadang juga misalkan kita ngetik, kalau misalkan kita butuh cepet-cepet gitu, kalau misalkan awal-awal buka papan ketik itu, kalau buat balas chat atau mungkin pencarian itu agak delay di situ. Jadi kita sudah mengetik tapi ininya belum muncul, apanya kayak gini, ininya belum muncul. Ini kalau misalkan di awal-awal kemarin kayak gitu ya, jadi ada problem seperti itu ya. Untuk perbaikan bugnya sendiri kita bisa lihat di sini ya. Ini ada keterangannya, pilihan untuk memilih album spesifik untuk digunakan dengan melacak foto di layar kunci. Kemudian ada perbaikan bug, dukungan kunci rumah untuk gembok meter. Kemudian keterandalan yang lebih baik untuk penyelarasan pengaturan durasi layar di semua perangkat. Kemudian ada lagi perbaikan masalah untuk pengaturan privasi lokasi penting atau ini lokasi saat transfer Apple Watch atau memasangkan untuk pertama kalinya. Jadi pengaturan privasinya juga diperbaiki ya. Mengulangi masalah yang dapat membuat nama penelpon masuk tidak muncul saat Anda sedang dalam panggilan lain. Ini terjadi saat kemarin ya, jadi saya sempat mengalami ini. Jadi di saat kita sedang berada di dalam panggilan ya, nah itu kemudian ada yang menelpon kita, nah itu nggak ada namanya, padahal itu kontaknya sudah di save ya. Keterangannya ada panggilan lain dengan nomor yang belum di save. Ini juga saya kira sangat mengganggu ya, karena kalau misalkan kita nggak hafal nomornya, kita sedang telepon dan kemudian teman kita telepon dan itu penting, yang tercatat itu hanya nomornya saja yang muncul. Itu kemarin sempat saya mengalami bug ini ya, dan sekarang di iOS 17.1 ini ada perbaikannya ya. Nah ini kemudian ada menangani masalah yang dapat membuat nada dering khusus dan yang dibeli tidak muncul dalam nada teks Anda. Nah ini yang penting ini ya, ada poin yang sangat penting menurut saya, yaitu memperbaiki masalah yang dapat membuat papan ketik menjadi kurang responsif. Ini bug yang saya rasakan di sebelumnya di iOS 17.0.3 ya, dimana terjadi delay di saat pembukaan awal papan ketik. Kalau misalkan kita jarang membuka HP, misalkan kita buat HP-nya buat scroll-scroll aja, dan di saat kita coba untuk membuka papan ketik untuk melakukan chatting atau membalas pesan, itu agak terjadi delay itu ya. Saya rasakan itu di iOS sebelumnya memang. Nah ini untuk model 14 dan 15 itu ada pengoptimalan deteksi tabrakan, memperbaiki masalah yang dapat menyebabkan persistensi gambar pada layar. Ini cukup menarik ya. Jadi selain ada beberapa fitur yang ditambahkan di iPhone pada umumnya dan juga iPhone terbaru, ada banyak sekali perbaikan bug yang ada di iOS 17.1 ini ya. Jadi kita update aja ya untuk iOS ini ya. Oke, kita kembali. Kemudian ini karena sudah diunduh semalam karena ukurannya besar, saya setup untuk perbaharui malam. Sekarang kita tinggal update saja ya dengan melakukan perbaharui sekarang ini ya. Kita klik ini, kemudian verifikasi pembaharuan. Untuk melakukan verifikasi pembaharuan ini membutuhkan koneksi internet ya. Jadi pastikan saat melakukan update itu iPhone-nya terkoneksi dengan internet, dan saya sarankan menggunakan koneksi internet yang cepat dan stabil ya. Jadi jangan asal-asalan koneksi internet, diutamakan menggunakan koneksi internet yang stabil. Oke, ini sudah reboot HP-nya ya, iPhone-nya sudah melakukan reboot. Kita tunggu. Oke, ini sudah muncul logo Apple-nya ya. Nah untuk proses ini kita tunggu saja ya, karena ini sedang berjalan. Ini bisa dilihat di sini ya.
Ini prosesnya sedang berjalan, kita tunggu sampai proses update-nya selesai ya. Oke, kita taruh di sini aja. Ya, ini proses update-nya sudah selesai ya. Jadi kalau misalnya sudah selesai proses update-nya, HP-nya akan otomatis ke tampilan lock screen ya. Kita tinggal buka saja lock screen-nya. Oke, kita buka pengaturan. Apakah responsif? Kalau misalnya kita pencarian, oh iya, ini langsung keluar ya. Langsung buat ngetik, langsung jalan ya. Kemarin di saat belum update ya, kalau misalkan baru di restart atau buka pertama kali pencarian pap ngetik lah, yang jelas ini kayak ngetik seperti ini, di sini delay, itu kurang responsifnya di situ ya bugnya. Ini kita cek umum mengenai perangkat lunak. Nah, ini sudah update ke iOS yang terbaru ya, yaitu iOS 17.1. Kita coba cek untuk spesifikasinya sedikit ya. Firmware modem aman, SSID juga aman, Exit juga aman. Kemudian kita cek di penyimpanan ya, kita pengaturan di umum, penyimpanan iPhone. Apakah lebih besar dari sebelumnya? Oke, lebih besar sedikit ya. Untuk di data iOS-nya bisa dilihat ya. Data iOS sendiri 10,12 GB memang lebih besar sedikit daripada iOS sebelumnya. Data sistemnya juga lebih besar sedikit ya, 4,54 GB. Yang jelas saya kira iOS 17.1 ini memakan penyimpanan yang cukup banyak ya. Ini saya memakai varian yang 64 GB dengan beberapa aplikasi seperti ini ya. Aplikasi-aplikasi wajar aja sih, enggak ada gamenya ini. Dan space yang tersisa hanya 38,6 GB. Ini fotonya juga sedikit-sedikit HP-nya ya. Dan saya kira lebih rekomen kalau misalnya kita mau pakai iPhone itu pakai yang 128 ke atas ya. Itu lebih rekomen ya. Kenapa lebih rekomen? Karena kalau saat kita mendapatkan update aplikasi seperti ini ya, itu otomatis penyimpanannya akan menambah terus, penyimpanan data iOS dan data sistemnya ya. Dan otomatis kalau kapasitasnya yang kecil kayak yang saya pakai ini yang cuma 64 GB, itu otomatis akan terasa cepat penuh ya. Itu akan terasa cepat sekali penuh. Dan yang jelas kalau misalnya kita suka foto-foto atau mungkin videografi, itu pasti sangat menyesak lah ya, dengan kapasitas yang minimal tetapi datanya terus bertambah. Apalagi update-nya itu kan pasti akan terus ada ya. Jadi seperti itu ya terkait update iOS 17.1 ini di saya di iPhone XR ya. Untuk sinyal tetap aman ya. Ini sinyalnya tetap aman. Kemarin pas update itu sempat hilang ya, jadi saya otak-atik sedikit dan sinyalnya muncul lagi ya. Tadi ini saya update di iOS 17.1, sinyalnya masih tetap muncul. Jadi seperti itu ya. Saya kira lebih baik kita update saja ke iOS terbaru karena ada beberapa fitur tambahan dan yang jelas perbaikan bugnya lumayan banyak ya. Itu yang terpenting itu ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.